Percaya nggak bahwa di setiap dirimu itu ada potensi yang Tuhan tabur, yang Tuhan taruh sejak kamu ditenun dalam kandungan. Ya, kita baca di Mazmur bahwa ditenun Tuhan taruh setiap potensi yang dibutuhkan untuk kamu jadi terang dalam generasimu saat ini. Tetapi itu perlu dikembangkan sebagai bentuk iman kita percaya terhadap Tuhan yang memberi potensi tersebut. Shalom, shalom. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Roh dan kebenaran selamanya. Halo, Shalom komunitas pemuda GBI Baha. Perkenalkan, saya Budi. Saya melayani di GBI PPL Bandung. Saya seorang ayah dari seorang istri tentunya, anak saya 4, dan semuanya perempuan, puji Tuhan. Jadi saya paling ganteng di rumah. Dan pada kesempatan ini, sebelum saya memulai sharing pada hari ini, saya ingin berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada Pastor Ansi Endun, ya, seorang sahabat saya dulu bersama-sama melayani di GBI PPL. Luar biasa sekali, seorang yang pemusik yang luar biasa dan seorang pengkhotbah yang luar biasa. Kalian sangat bersyukur harusnya memiliki seorang Ansi di sana. Saya percaya kehadirannya akan membawa dampak yang luar biasa bagi komunitas pemuda di sana. Oke, pada kesempatan hari ini saya mungkin akan sharing tentang about faith, ya, about percaya diri. Itu tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini, dan saya melayani di intergenerasi dari sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Jadi saya bisa melihat perkembangan anak-anak muda hari-hari ini seperti apa. Dan saya mau ngasih pesan buat teman-teman yang ada di Baha, bahwa anak muda zaman sekarang udah gak bisa lagi main-main tentang masa depannya. Karena zaman sekarang ini udah zaman yang sangat berbeda. Pada waktu saya seumur kalian, kondisinya sangat berbeda jauh sekali. Mungkin di zaman saya masih bisa sedikit santai karena perkembangan nggak begitu cepat, ya. Dan pada saat saya muda dulu, akses masih banyak terbuka,
nggak terlalu banyak persaingan dan sebagainya gitu. Tetapi zaman sekarang dan zaman ke depan ini kita menghadapi sebuah zaman yang berbeda. Khususnya kalian anak-anak muda udah nggak bisa lagi main-main dalam membangun masa depan kalian kalau nggak dari sekarang untuk membangun serius dan membangun sebuah dasar yang kuat dan punya fondasi keilmuan yang cukup. Mungkin ke depan kita akan ada di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Mungkin kita bisa jadi nggak terpakai dan sebagainya. Bukan karena kita nggak punya iman di dalam Tuhan, bukan kita pesimis, tapi faktanya memang hidup di dunia ini penuh dengan persaingan, dan kita harus jadi anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa ada satu kompetisi hidup di dunia ini, dan Tuhan itu memang ada bagiannya untuk bekerja di dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita merasa aman sehingga kita mengabaikan apa yang jadi bagian kita. Mungkin hari ini saya mau sharing lebih banyak ke arah tersebut, bahwa dalam hidup ini, dalam kehidupan kekristenan kita, orang yang percaya sama Tuhan bukan berarti semuanya Tuhan yang menyediakan, bukan semuanya artinya bagian Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Tetapi saya akan menjelaskan dalam dua bagian besar, bahwa ada bagian kita dan ada bagian Tuhan juga. Makanya disebut dalam Alkitab, kita ini punya perjanjian dengan Allah. Ya, kalau kita tuh pastikan kita mengerti apa yang jadi bagian kita dan juga apa yang menjadi bagian Tuhan yang akan dikerjakan dalam hidup kita ini. Karena itu saya mau ambil dari Daniel, mungkin ayatnya familiar banget. Saya percaya teman-teman di sana udah sering membaca, merenungkan kisah Daniel ini, tapi saya mau ambil karena ini online, karena ini recording, jadi saya mungkin akan bagi dalam beberapa scene supaya teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Sadarlah teman-teman bahwa 10-15 tahun ke depan kita akan ada dalam satu era yang berbeda dengan era yang saat ini. Jadi apa yang kita hadapi saat ini mungkin akan sangat jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu kita harus punya urgensi atau punya dorongan yang sangat kuat akan sebuah kebutuhan untuk upgrade diri kita sendiri untuk bisa menghadapi satu era yang akan datang di masa depan. Dan kalian yang muda saat ini adalah ujung-ujung tombak di kotamu, di bangsamu. Oleh karena itu anak muda nggak bisa tinggal diam, anak muda harus terus upgrade dirinya, harus terus perluas wawasannya, karena era-era yang akan datang ke depan manusia juga akan bertambah semakin banyak, artinya kompetisi juga akan semakin sengit, akan banyak persaingan dan sebagainya. Dan disinilah waktunya anak-anak Tuhan itu jadi terang. Jadi terang itu bukan hanya sebagai pekerjaan atau bagian Tuhan untuk menjadikan kita terang, tetapi juga ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita bisa eksis di dalam dunia, dalam pemerintahan, dalam setiap pilar masyarakat untuk jadi berkat dan jadi terang, memperlihatkan ada satu perbedaan yang mendasar bagaimana orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan Daniel adalah salah satu orang yang Tuhan pakai sejak muda, di mana dia membawa satu perbedaan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Bukan hanya saja Tuhan berperan dalam kehidupannya luar biasa, tetapi juga Daniel memiliki satu semangat, dan Daniel memiliki satu kapasitas yang terus dia kembangkan sehingga dia bisa kepakai oleh Tuhan dan juga oleh bangsa Babel saat itu. Oleh karena itu pahami konteksnya bahwa Daniel ini hidup dalam masa-masa penjajahan Babel, ya, hidup dalam satu kondisi di mana negaranya tidak kenal Tuhan, ya, bahkan Daniel harus mempertahankan imannya di masa-masa itu. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi mari kita baca dari Daniel 1, dari ayat yang 3 sampai ke 5 saya akan bacakan. Lalu
raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Perhatikan dan garis bawahi kalimat orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Poin pertama yang saya mau bagikan pada teman-teman di sana, dunia selalu cari anak-anak muda yang cakap. Dunia selalu cari anak-anak muda yang cakap. Kecakapan itu adalah satu kemampuan fisik, taktis, teknis, perseorangan dari satu kesatuan untuk melaksanakan sebuah tugas atau misi, sebuah skill. Oleh karena itu saya mau sharing hari ini tuh dengan tema skillful servant. Ya, karena kita ini hamba-hamba Tuhan. Ya, dimanapun kita berada di field apapun, kita ini servant, his servant, dan kita ini harus jadi servant yang skillful, yang cakap. Ya, dan kecakapan itu bukan lahir begitu aja, tetapi kecakapan sebagian besar adalah karena latihan, didapatkan dari latihan, dari konsistensi, bukan hanya repetisi. Repetisi hanya mengulang, tapi konsistensi pengulangan yang menghasilkan hasil yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena itu saya berdoa semoga komunitas BAA di sana adalah komunitas yang selalu konsisten untuk terus meningkatkan kapasitas setiap anak-anak muda di sana. Karena setiap konsistensi itu akan menghasilkan pertumbuhan, akan menghasilkan kecakapan. Apapun potensi yang kalian miliki saat ini itu akan dikembangkan untuk menjadi sebuah kecakapan. Dan kita ini harus cakap dalam bermasyarakat. Ada 7 pilar dalam masyarakat, ada agama, ada keluarga, ada pendidikan, pemerintahan, art, entertainment, hukum, dan mass media. Mungkin kita nggak semua harus cakap di semua area, tetapi saya percaya Tuhan taruh potensi yang berbeda di setiap kita untuk bisa masuk dalam pilar-pilar tersebut di masyarakat. Oleh karena itu kita perlu merenungi the why must be strong. Ya, pertanyaan mengapa ini harus cukup kuat. Gitu, mengapa kamu melakukannya? Apa yang kamu lakukan hari ini? Karena banyak orang melakukan hanya sekedar menjalaninya saja tanpa punya alasan yang jelas mengapa melakukannya. Kalau kalian sekolah hari ini, mengapa kalian sekolah? Kalau kalian mempelajari satu skill khusus hari ini, mengapa kalian mempelajari? Kalau kalian melayani Tuhan hari ini, pertanyaannya, mengapa kalian melayani Tuhan? Dan kalau kita bicara masa depan, itu akan dibentuk dari alasan mengapa kalian melakukannya hari ini. Dan kalau saya mau sharingkan adalah kita para leaders, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan hari ini? Karena we invest. Kita ini sedang investasi. Percayakah kalian bahwa ketika kalian mendengarkan pesan saya hari ini, kalian sedang menginvestasikan sesuatu dalam kehidupan? Kalian menginvestasikan dalam bentuk waktu, perhatian, effort, pemikiran. Ya, setiap apa yang kalian dengar, ini kalian serap, kalian terima, kalian sedang menginvestasikan sesuatu. Dan sistem investasi itu selalu nggak bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu yang cepat. Invest itu selalu butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, kalau kalian tidak invest dari hari ini, kemungkinan kalian akan terlambat satu hari nanti. Apa yang kalian investasikan hari ini untuk masa depan? As leaders, we don't spend, we invest. Sebagai pemimpin-pemimpin, saya percaya teman-teman di sana juga banyak pemimpin-pemimpin, dan kita semua adalah pemimpin-pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. We don't spend. Kita ini nggak memakai atau nggak mengeluarkan, tetapi kita ini invest. Ya, kita menginvestasikan. Dan saya mau kasih pesan buat teman-teman di sana. Kalau pemimpin kalian di sana mendorongmu, memberikanmu kesempatan untuk berkontribusi, mengajakmu untuk terlibat dalam pelayanan atau apapun itu,
perhatikan baik teman-teman, artinya dia sedang invest sesuatu dalam dirimu. Dia sedang kasih kepercayaan, artinya dia sedang memikirkan investasi jangka panjang melalui dirimu. Jangan pernah sia-siakan hal tersebut, karena seringkali kita membuang kesempatan begitu aja karena kita nggak mengerti hal ini, bahwa orang-orang yang di atas kita, orang-orang yang Tuhan pilih untuk memberikan kepercayaan, dia juga memberikan dia berani untuk ambil resikonya ketika menginvestasikan sesuatu, karena yang namanya investasi itu selalu harus berani ngambil resiko, dan pemimpinmu itu sebenarnya ngambil resiko ketika memberimu kesempatan. Oleh karena itu, pergunakanlah dengan baik, hargai dan hormatilah mereka dengan mencoba untuk mengambilnya, karena itu adalah bagian dari kepercayaan yang Tuhan berikan juga melalui pemimpin-pemimpin. Dan berbicara tentang rasa percaya diri, bagian diri kita sendirilah yang membangunnya. Itu nggak ada begitu aja, tetapi kita perlu membangunnya. Dimulai dari percaya bahwa Tuhan telah invest potensi dalam setiap dirimu untuk dia pakai dalam generasimu, kemudian mengembangkannya sebagai bentuk dari iman percaya kita terhadap potensi tersebut. Percaya nggak bahwa di setiap dirimu itu ada potensi yang Tuhan tabur, yang Tuhan taruh sejak kamu ditenun dalam kandungan. Ya, kita baca di Mazmur bahwa ditenun, Tuhan taruh setiap potensi yang dibutuhkan untuk kamu jadi terang dalam generasimu saat ini. Tetapi itu perlu dikembangkan sebagai bentuk iman. Kita percaya terhadap Tuhan yang memberi potensi tersebut. Ketiadaan rasa percaya diri bisa jadi akibat ketiadaan dua hal tersebut. Kita nggak percaya Tuhan kasih potensi dalam diri kita, dan juga kita nggak percaya bahwa kita sanggup untuk mengembangkannya, atau kita malas tidak mengembangkannya, kita lalai dalam mengembangkannya. Mungkin ini sesi yang pertama. Sesi kedua saya akan lanjut dalam scene berikutnya. Dunia cari anak-anak muda yang cakap. Tuhan kasih potensinya yang jadi bagian Tuhan, dan saya mau bahas bagian ini adalah bagian kita. Ya, pahami bahwa dunia selalu cari orang-orang yang cakap. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Bagian kita yang pertama adalah mau dididik, atau saya pakai istilah willing to improve, mau untuk improve, mau untuk berkembang. Ya, di area leadership, ketika kita berhenti belajar, kita berhenti memimpin. Tentunya para pemimpin di sana pasti mengetahui hal tersebut ya. Maka itu begitu pentingnya sikap mau belajar, willingness to learn, willingness to improve. Karena apa yang kita tahu saat ini, apa yang kita miliki saat ini tidaklah cukup, dan itu bukan akhir. Ya, kita harus terus mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan. Kita harus terus improve ourselves, kita harus terus mengembangkan diri sebagai bentuk percaya, iman, sebagai bentuk perbuatan atas iman pada Tuhan. Ya, seringkali orang percaya, atau sebagian dari kita mungkin merasa cukup dengan potensi yang dimiliki. Tapi saya mau bilang pada kesempatan hari ini, potensi saja belumlah cukup, karena potensi itu belum jadi apa-apa. Potensi harus dikembangkan menjadi kompetensi. Ya, dan kompetensi itulah ketika kita punya kompetensi, maka kita bisa berkontribusi. Jadi potensimu yang kamu miliki hari ini mungkin masih hijau, masih sangat muda, masih sangat belum matang. Ya, harus dimatangkan untuk menjadi sebuah kompetensi, sehingga itu jadi specialty yang kamu punya, yang personal sifatnya, yang mungkin orang nggak punya tapi hanya kamu yang punya. Dan ketika kamu punya kompetensi tersebut, maka kamu akan
punya kecakapan tersebut. Kompetensi itu selalu bicara kecakapan. Maka kamu akan bisa dipakai Tuhan di area tersebut untuk berkontribusi lebih besar dan lebih luas. Ya. Karena itu yang kedua, bagian kita pastikan teman-teman mau untuk improve, ya, mau untuk improve. Dan bagian kita yang kedua adalah kita tahu bahwa Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria, 4 pemuda tersebut adalah dari suku Yehuda. Ya, dan pesan yang berikutnya adalah bagian kita yang harus kita jaga adalah jaga pergaulan kita. Karena relationship matters. Kita cenderung akan menjadi seperti dengan siapa kita bergaul. Ketika kita selalu dikelilingi sama orang-orang yang rendah diri, yang gak percaya diri, orang yang gak pernah berpikir tentang masa depan, orang-orang yang hanya berpikir hari ini dan gak pernah punya kemauan untuk mengembangkan diri, yang self-pity, kita akan lambat laun ketika kita bergaul dengan orang-orang seperti itu, kita akan menjadi seperti itu, seperti mereka. Ya, tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang punya rencana akan masa depan yang jauh, yang selalu menyiapkan masa depannya, yang percaya sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang mau mengembangkan terus diri, yang mau terus belajar, dan kita juga akan menjadi seperti mereka. Ya, sadar atau tidak kita sedang menghidupi nilai saat bergaul. Siapapun teman dekatmu, siapapun orang yang ada di sekitarmu di mana engkau sering bergaul dengan mereka, kita sedang menghidupi nilai-nilai mereka juga. Oleh karena itu pentingnya untuk selektif dalam relationship, dalam membangun sebuah hubungan. Tidak semua orang bisa masuk dalam ring terdalam kita. Gak semua orang siap untuk masuk dalam ring utama kita. Oleh karena itu bersyukur kalau kalian ada di sebuah komunitas yang luar biasa di Baal, karena kita ini sangat butuh yang namanya komunitas, di mana orang-orang yang punya iman yang sama, punya passion yang sama, punya dasar yang sama, saling berkumpul, saling menyatukan hati, visi, bisa bertukar pikiran bersama-sama. Itu akan sangat membantu, akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi balik ke poin sebelumnya, itu akan jadi dampak, komunitas akan jadi dampak, teman-teman akan jadi dampak ketika kita mau untuk belajar, kita mau untuk terus mengembangkan diri. Jadi ini saling berkaitan ya. Jadi kalau kita punya teman-teman yang hebat sekalipun, yang bagus sekalipun, tapi kita nggak punya keinginan untuk mengembangkan diri, apapun yang mereka sampaikan itu nggak akan ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau kita mau mengembangkan diri, punya keinginan untuk terus mengembangkan diri, kita bisa belajar dari siapapun sebenarnya. Ya, karena itu invest dan selektif dalam hubungan. Karena pergaulan, menjaga hubungan itu adalah bagian dari investasi, terutama hubungan dengan Tuhan. Kita harus banyak invest tentunya bicara hubungan dengan Tuhan, karena hanya kita ini diciptakan oleh Dia yang tahu jalan-jalan kita, Dia yang tahu mappingnya, Dia yang tahu petanya, bagaimana kita harus melangkah, kemana kita harus melangkah, apa sebenarnya fungsi kita. Dia ciptakan, tentunya kita harus invest banyak-banyak dengan membangun hubungan dengan Dia dibanding dengan orang-orang sekitar kita, ya, karena Dia sumbernya. Dan tentunya yang kedua adalah hubungan dengan orang-orang yang tepat. Saya percaya Tuhan akan taruh orang-orang yang tepat untuk membimbingmu ke area yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Karena itu perhatikan, jangan keraskan hati, tapi jadilah bijak untuk kita selektif menjaga hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya di ayat ke-17, saya loncat ke ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, kita masuk ke area berikutnya, adalah bagian besar berikutnya adalah bagian Allah. Tadi kita bahas bagian kita invest, mengembangkan diri. Dan ini bagian Allah. Bagian Allah itu kasih provisi, kasih penyediaan. Ya, ketika
Tuhan utus seseorang, Tuhan juga yang memberikan, Tuhan berikan visi, Tuhan juga yang memberikan provisi. Oleh karena itu berhentilah untuk mencari panggilan. Anak-anak muda banyak cari panggilan ya. Apa panggilan Tuhan atas hidup? Kira-kira Tuhan mau menjadikan aku apa? Stop doing that. Jangan berhenti untuk melakukan itu, tapi kerjakan yang terbaik yang ada padamu hari ini. Kerjakan yang terbaik apa yang Tuhan percayakan padamu saat ini. Karena melalui itulah Tuhan akan bekerja, akan memanggil engkau, akan menuntun engkau kepada apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan. Dan ketika Tuhan memanggil, Tuhan menuntun, maka Tuhan juga yang akan memberikan provisi. Seperti Daniel, ternyata dia memang sudah cakap sebelumnya. Dia memang sudah terpilih dari sekian banyak orang. Bayangkan saja, dia harus berkompetisi dengan anak-anak bangsawan, dengan anak-anak raja, pemuda-pemuda yang luar biasa tentunya. Kenapa saya bisa bilang luar biasa? Karena anak-anak raja, anak-anak bangsawan tentunya mereka dapat privilege, dapat kesempatan yang lebih untuk bisa belajar lebih banyak karena mereka punya source yang lebih luas ya. Dan Daniel berhadapan dengan mereka, tetapi Daniel bisa membuktikan dirinya dan keempat temannya bisa membuktikan dirinya bahwa mereka ini memang sebelumnya cakap, mereka terpilih dari suku Yehuda untuk merepresentasikan, untuk dipakai dalam sebagai pegawai istana raja. Dan atas dasar kecakapan ini Tuhan kasih provisi lebih, Tuhan kasih penyediaan lebih, Tuhan tambahkan yaitu kepandaian, pengetahuan tentang tulisan dan hikmat, punya pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Mungkin apa yang Tuhan beri ini adalah hal-hal yang mungkin gak bisa kita usahakan ya. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada bagian kita untuk belajar, bagian kita untuk mengembangkan diri, tapi selalu sesuatu yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang gak bisa kita usahakan sebenarnya ya. Untuk bisa mengerti penglihatan, mengerti mimpi, bagaimana caranya, bagaimana kita mengusahakan, tentunya itu adalah karunia yang Tuhan beri sebagai bentuk penyediaan untuk Daniel dan teman-temannya, juga untuk kita, untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan atas kita ya. Semua orang bisa belajar jadi cakap, tetapi tidak dengan kecakapan ilahi yang tepat sesuai dengan panggilan. Semua orang bisa mengembangkan diri dan itu harus, tetapi tidak dengan kecakapan ilahi yang tepat. Tuhan kasih tepat dengan tujuan dan fungsi yang tepat. Bagaimana Daniel dan keempat teman-temannya ditempatkan di sana, hanya karena dia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dan kita bisa melihat ayat 19-20, raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapatinya yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka pada raja, mereka lah itu pada raja. Bayangin teman-teman, provisi yang dari Tuhan membuat mereka ini tidak terdandingi oleh siapa. Daniel, Hanaya, Misael, Asaria, tidak ada yang bisa menandingi mereka, kepandaian mereka, kecakapan mereka. Bukan semuanya ini dari Tuhan, ya betul, Tuhan tambahkan sesuatu yang ilahi, tapi ingat baik, bagian mereka juga mereka kerjakan dengan baik. Mereka mengembangkan diri mereka sehingga mereka terpilih. Raja kepada mereka didapatinya mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua yang dijampi di seluruh kerajaan. Luar biasa sekali ya, ketika Tuhan kasih penyediaannya, bagian Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkannya. Bagaimana Tuhan mengangkat keempat orang ini untuk jadi penasehat raja ini sungguh luar biasa ya. Tetapi mereka, sekali lagi saya berusaha menekankan ini supaya kalian mengerti bahwa mereka dipakai sama Tuhan bukan karena semuanya bagian Tuhan, tapi ada bagian mereka yang sudah mereka kerjakan terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang cakap, yang terpilih ya gitu. Mereka orang-orang yang mau mengembangkan diri, tapi Tuhan kasih provisi secara ilahi sehingga mereka bisa 10 kali lebih cerdas, supaya mereka benar-benar bisa ada berdiri di samping raja
untuk menunaikan tugas yang sebenarnya Tuhan berikan untuk memperlihatkan betapa hebatnya Tuhan Allah ya Daniel kepada raja dan kepada bangsanya saat itu. Oleh karena itu, poin yang terakhir, semua hal tersebut, kecakapan yang mereka miliki, kecakapan ilahi yang Tuhan berikan, akhirnya membuat mereka berdiri di hadapan raja-raja. Amsal 22 ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, teman-temanku di BAA, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menempatkanmu di hadapan para raja-raja. Saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh dalam melakukannya, seperti Daniel yang dari suku Yehuda, kecakapan yang dia miliki sehingga dia bisa jadi salah satu kandidat untuk bekerja pada raja, ditambah juga dengan profesi ilahi yang Tuhan berikan pada mereka. Tuhan sanggup mengangkat mereka untuk berdiri di samping raja, berdiri di hadapan raja-raja. Tentunya sesuatu berbeda ketika engkau bisa berdiri di hadapan raja-raja, dampakmu lebih besar, suaramu lebih didengar. Apapun yang kamu berbuat, apapun yang kamu katakan, itu akan punya dampak yang luar biasa. Oleh karena itu, bermimpilah besar, teman-teman. Saya percaya kalian akan dipakai Tuhan luar biasa. Oleh karena itu, bermimpilah besar sejak kalian remaja, sejak kalian muda, ya, seperti Daniel, sehingga seluruh wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Ini di Daniel 3:27-30, mereka melihat ya suatu karya yang luar biasa yang Tuhan lakukan atas mereka dan membuat mereka semua amazed tentang Tuhannya Daniel. Saya percaya semua kecakapan yang kamu kembangkan, semua kecakapan ilahi yang Tuhan kasih, tujuannya cuma satu: nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup, nama Tuhan dipermuliakan oleh diri, lewat skillmu, lewat semua apa yang kamu kerjakan, hal-hal hebat, semuanya dari Tuhan. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan, dan ada bagian Tuhan yang nanti menambahkannya kepadamu. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman di sana. Kembangkan potensimu. Percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar atasmu. Jangan pernah merasa rendah diri, karena itu bukan dari Tuhan. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk percaya. Kita menjadi percaya diri bukan karena kita hebat, tapi kita jadi percaya diri karena kita punya Tuhan yang hebat, yang hidup di dalam kita. Tetapi ada bagian kita harus mengembangkan supaya setiap benih potensi yang Tuhan tabur itu bisa bertumbuh jadi kompetensi. Dan ketika itu tumbuh jadi sebuah kompetensi, maka buahnya itu bisa dirasakan ketika kita berkontribusi dalam area-area, dalam bidang-bidang kemasyarakatan dimanapun Tuhan tempatkan kamu untuk berada. Oleh itu, mari maju terus, komunitas pemuda BAA di sana, jadi berkat, terus berkarya, terus berkembang, dan jangan lupa, jangan tolak setiap kesempatan yang datang kepadamu, baik dari pemimpin untuk melayani, untuk mengerjakan sesuatu, karena itu adalah bagian dari perjalanan Tuhan untuk membawa kamu ke tempat yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati, dan saya berdoa Tuhan kiranya terus menambahkan hikmat pada setiap teman-teman di sana, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Baik teman-teman semua, kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Meski kami tidak beribadah secara bersama-sama dan kami hanya beribadah secara online, namun kami percaya Tuhan yang sama, hadirat Tuhan yang sama, dan firman Tuhan yang memiliki kuasa yang sama
akan menyertai setiap kami anak-anak muda. Kami berdoa Tuhan mampukan anak-anak muda untuk mengerti firman Tuhan, agar semua kami anak-anak muda, agar semua kami sobat-sobat muda boleh mengerti firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak muda tidak menjadi lemah, tidak menjadi goyah, tidak menjadi khawatir dan takut akan segala hal. Namun biarlah kami anak-anak muda berharap dan bersandar kepada Tuhan. Ini saatnya kami mengalami Tuhan seutuhnya. Ini saatnya kami merasakan kasih setia Tuhan yang besar atas setiap kami anak-anak muda. Kami berdoa Tuhan, bangkitkan percaya diri, bangkitkan hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bangkitkan keberanian-keberanian yang selama ini tersembunyi di dalam diri kami, sehingga kami menjadi takut, sehingga kami tidak menjadi percaya diri dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak muda yang kreatif, inovatif, dan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Berkati papa kami, berkati mama kami, berkati kakak dan adik kami. Kami minta ada penyertaan Tuhan sempurna atas setiap keluarga kami. Biar kami tetap mencintai Tuhan. Biar keutuhan rumah-rumah tangga kami boleh ada di dalam kasih karunia Tuhan. Jaga keluarga kami Tuhan, lindungi keluarga kami. Biarlah perkenanan Tuhan, kasih setia Tuhan tercurah atas setiap keluarga-keluarga kami. Kami percaya ada masa depan yang penuh harapan yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Dan saatnya Tuhan kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita semua boleh menyiapkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, perlindungan penyertaan daripada Roh Kudus serta penghiburan daripadanya boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Dia Yesus Sang Raja akan kembali menjemput kita semua. Berkat ini kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.